di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nama Allah yang kita kaji? Ismullahi Jalla wa Ala Ar-Raqib. Nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Ar-Raqib itu artinya zat yang maha mengawasi segalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ar-Raqib di 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 117. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 1 dan surah Al-Ahzab ayat 52. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 116 dan 17-nya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dialog dia dengan Nabi Isa kelak pada hari kiamat. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Maka Isa menjawab, Maha suci engkau ya Rabb. Tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka ya Rabb, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di sini Isa mengatakan, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Maka setelah engkau mewafatkan aku wahai Rabb, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini ada kalimat ar-raqib, Allah zat yang maha mengawasi. Kemudian disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1, Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengawasi untuk kalian semuanya. Kemudian terulang dalam surah Al-Ahzab 52-nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Dan Allah zat yang maha mengawasi atas segala sesuatu. Inilah 3 ayat yang menetapkan adanya nama-nama Allah Ar-Raqib. Lalu apa itu Ar-Raqib? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna Ar-Raqib artinya Al-Muraqib, Al-Muttali'u ala a'malil ibad, wal 'alimu bi ahwalihim sirrahum wa alaniyatahum, wal hafidhul ladzi la yaghibu anhu syai'un min umuri khalqi. Jadi Raqib itu terdiri daripada 3 makna. Pertama, dialah yang Al-Muttali', yang senantiasa mengawasi seluruh amalan-amalan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Al-Alim, dialah yang maha mengetahui dengan segala apa yang terjadi kepada hamba-hambanya, baik yang disembunyikan ataupun yang terang-terangan.
Dan yang ketiga, Al-Hafidh, dialah yang menjaga atas seluruh urusan-urusan makhluknya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Raqib, yang mengawasi, yang mengetahui dan yang menjaga. Mengawasi seluruh hambanya, mengetahui tingkah laku hambanya yang disembunyikan atau yang terang-terangan, dan juga menjaga atas perkara-perkara makhluknya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya untuk berjihad. Yang sangat disayangkan suaminya ini tak pulang-pulang, berbulan-bulan berjihad dan tidak pernah pulang. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berjalan-jalan di malam hari, kemudian melewati rumah wanita yang sedang sedih karena suaminya tak pulang-pulang. Tiba-tiba wanita ini mengumandangkan syair tanpa sepengetahuan dia bahwa di luar rumah itu ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu bait syair yang dilantunkan oleh wanita ini, dia mengatakan, fa wallahi laulallahu rabban uraqibuhu la harraka min hadas sariri jawanibahu. Demi Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb yang senantiasa mengawasiku, tentu akan bergerak ranjang ini dari semua sisinya. Artinya boleh jadi dia selingkuh, tapi karena dia merasa Allah senantiasa mengawasi wanita ini, maka wanita ini mengatakan, kalau bukan karena Allah yang mengawasiku, tentu aku sudah mengambil laki-laki lain kemudian melakukan hubungan di ranjang ini. Tapi aku tidak melakukannya. Ketika Umar radhiyallahu an melihat atau mendengar ucapan wanita ini, dia terpikir. Akhirnya kemudian dia menyurati kepada pasukan yang ada di Syam untuk mengganti dengan yang baru. Maka ditetapkan setiap 4 bulan harus ada penukaran tentara. Syahidnya di sini, bagaimana wanita ini mengajarkan kepada kita Ar-Raqib, bahwa walaupun tidak ada yang melihat dirinya, dia bisa saja selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi karena dia yakin Allah itu Ar-Raqib, zat yang senantiasa mengawasinya, maka dia berupaya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam selamat dari godaan seorang imra'atu aziz, Zulaikha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, kana yuhadditsun nasa yawman. Satu hari Imam Ahmad pernah mengajak bicara manusia. Fa idza bihi yaglikul kitab wa yadkhulul ghurfah. Maka Imam Ahmad pun kemudian menutup bukunya yang sedang dibaca, kemudian masuk ke dalam ruangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, intadiru, tunggulah kalian. Kemudian Imam Ahmad setelah lama di kamar itu, kemudian keluar menemui orang yang hendak diajak bicara tadi. Tetapi sebelum Imam Ahmad menemui orang tersebut, Imam Ahmad ini menangis dalam kamar tadi, dan tangisannya terdengar oleh muridnya yang hendak diajak bicara itu. Kemudian muridnya mengatakan kepada Imam Ahmad ini, apa yang kau tangisi wahai Imam? Maka Imam Ahmad tiba-tiba melantunkan bait syair yang terkenal, idza ma khalautu dahra yauman, idza ma khalaitu dahra yauman fala qul khalautu walakin alayya raqib wala tahsabanna Allahu yaghfalu sa'atan wala annama tufi alayhi yaghib. Kata Imam Ahmad, apabila engkau merenung dalam waktu yang lama di sebuah ruangan sendirian, tidak ada orang, jangan kau katakan khalaitu, aku sedang bersendirian, tapi katakanlah
walakin alayya raqib, tetapi di sana ada zat yang senantiasa mengawasiku. Dan jangan kau kira Allah Subhanahu wa taala lalai dari satu waktu dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Lihat bagaimana Imam Ahmad mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an satu hari sedang jalan-jalan, kemudian sampailah di padang pasir. Rupanya di padang pasir itu dia menemukan ada seorang penggembala yang sedang menggembala kambing. Kemudian Abdullah ibn Umar pun mengajak bicara dengan orang itu dan mengatakan, ya fulan, halumma ya fulan, halumma ya fulan, kemari wahai fulan, pasti engkau belum makan, ayo makan denganku. Maka kemudian penggembala kambing ini mengatakan, oh tidak wahai fulan, inni shaimun, saya sedang puasa. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, atasumu fi misli hadzal yaumul har asyadid, kau bisa puasa dalam kondisi panas terik matahari di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian dia mengatakan, na'am ya, aku berusaha untuk berpuasa. Kemudian Ibnu Umar ketika hendak pergi tiba-tiba balik lagi dan mengatakan, maukah kau jual dari sekian kambingmu ini satu kambing untukku? Kemudian kita sembelih dan kita makan bersama. Kemudian sang penggembala kambing mengatakan, oh tidak wahai fulan, wahai tuan, ini kambing bukan milikku, ini kambing milik tuanku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, kau bisa saja berdusta dengan tuanmu, bilang saja kambingnya mati atau dicuri orang atau diterkam serigala. Maka kemudian penggembala kambing ini tiba-tiba menunjukkan telunjuknya ke langit dan mengatakan, wahai tuan, aina Allah, aina Allah, di mana Allah, di mana Allah? Penggembala kambing ini mengingatkan kepada Umar, di mana Allah? Seolah-olah dia mengatakan, Allah mengawasiku di sini. Ketika dia mendengar kalimat itu, fabaka Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun menangis dan menangis bagaimana seseorang penggembala kambing. Tidak ada manusia di situ. Dia hanya dengan kambingnya saja. Dia berpuasa. Kemudian dia tidak mau diajak untuk berbuat curang dengan cara mengambil satu kambingnya kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan. Inilah orang yang paham bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, bahwa senantiasa Allah itu akan senantiasa mengawasi kita. Bahkan ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu malam dia berkeliling di kota-kota, di rumah-rumah di tengah-tengah kota Madinah. Sampailah kemudian Umar berjalan menjauhi kota sampai di perbatasan kota. Di perbatasan kota, di situ banyak tenda yang dibangun oleh pemerintah. Tenda-tenda itu dikhususkan bagi orang-orang yang hendak mencari pekerjaan di ibu kota. Jadi pemerintah di zaman Umar itu menyediakan tempat tinggal. Jadi orang-orang desa yang ingin ke kota, kemudian ingin mencari pekerjaan, maka akan disediakan tenda-tenda di situ. Begitulah bagaimana harusnya pemimpin kaum muslimin mensejahterakan rakyatnya. Tapi kenyataannya tidak. Banyak orang-orang desa yang ke kota mengadu nasib itu mereka sengsara hidupnya. Ada yang tidur di kolong-kolong jembatan, di mana-mana, luar biasa. Bagaimana zalimnya penguasa. Tapi lihat Umar bin Khattab, percontohan penguasa kaum muslimin. Lah di antara tenda-tenda itu kan dijatah lampunya. Dari jam sekian ke jam sekian, karena ini lampu dari kerajaan maka harus dimatikan. Tapi ada satu tenda itu lampunya tidak dimatikan, padahal sudah habis jam waktu untuk menghidupkan lampu. Zaman itu pakai lentera. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu niatnya hendak ditegur, tetapi tiba-tiba kemudian di balik tenda itu ada percakapan seorang ibu dan seorang anak gadisnya. Umar tertarik untuk mendengarkannya. Kata sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, besok kita akan jual air susu. Bagaimana kalau air susu ini kita campur dengan air mineral?
supaya banyak dan keuntungannya lebih. Anak putrinya yang salehah mengatakan, jangan wahai ibu, karena Amirul Mukminin melarang tidak boleh curang dalam dagang. Kata ibunya kepada anaknya, wahai anakku, bukankah Amirul Mukminin tidak tahu? Dia tidak melihat kita. Tapi anak ini mengatakan, wahai ibu, walaupun dia tidak melihat dan mendengar kita, tapi dia punya Tuhan. Dan Tuhannya Amirul Mukminin adalah Tuhan kita juga. Dan dia pasti melihatnya. Subhanallah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kaget dengan ucapan gadis itu, kemudian menangis dan pulang. Di zaman itu rupanya orang jujur itu juga sudah jarang. Itu di zaman Umar tuh, Umar sampai takjub dengan kejujuran wanita salihah itu. Artinya kejujuran di zaman itu juga sudah teriris itu. Macam mana hari ini yang jauh daripada zaman mufaddalah, zaman yang sangat dimuliakan, zaman Rasul dan para sahabatnya, semakin jauh dari Nabi SAW, tentu kondisinya semakin buruk. Seperti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu, bahwa yang setelahnya pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau kejujuran di zaman itu saja sangat dihargai, bagaimana pula kejujuran di zaman sekarang? Apakah dihargai? Maka Umar pulang, kemudian mengumpulkan seluruh anak-anak laki-lakinya yang sudah beranjak pemuda. Di situ ada Ibnu Umar, di situ ada Asim Ibnu Umar dan beberapa putra-putra Umar. Maka Umar menawarkan kepada Asim putra Umar, wahai Asim, siapkah kau menikah? Kata Asim, siap wahai abi. Kalau begitu temuilah gadis di tenda ini dan itu, lamarlah gadis itu. Akhirnya kemudian Asim ibn Umar radhiyallahu an mengikuti apa yang diperintahkan ayahnya. Dicarinya tuh gadis dalam tenda itu. Akhirnya kemudian dilamar. Bayangkan gadis desa yang tidak tahu apa-apa, hanya mengandalkan kejujuran dan menganggap bahwa dirinya diawasi Allah, yakin bahwa Allah itu Ar-Raqib. Tiba-tiba menikah dengan anak orang nomor 1 di zaman itu, Asim putra Umar radhiyallahu anhu. Dari pernikahan wanita jujur ini yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi Allah, akhirnya lahirlah seorang putri namanya Laila. Dari putrinya namanya Laila inilah lahir manusia fenomenal, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang ketika berkuasa 2 tahun tidak ada rakyat yang miskin. Lihat bagaimana buah daripada mengimani nama Allah Ar-Raqib menjadikan keluarga berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Bashir ibn Sa'ad. Bashir ibnu Sa'din, ayahanda daripada Nu'man ibn Bashir. Kalau anda belajar kitab Arba'in Nawawi, ada hadis yang mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itulah yang syubhat. Lah perawinya namanya Nu'man ibn Bashir, putra daripada Bashir ibn Sa'din yang kita ceritakan di sini. Jadi Bashir ibn Sa'd ini dia punya istri 2. Lah Nu'man ini dia anak dari istri keduanya. Entah kenapa kemudian dia sayang dengan Nu'man, anak dari istri keduanya ini. Saking sayangnya kemudian dia ngomong sama istri keduanya bahwa dia akan menghadiahi 1 kebun kurma yang penuh dengan kurma. Tetapi kemudian istrinya menolak dan mengatakan, oh tidak bisa, sebaiknya mintalah kepada Rasul sebagai saksinya. Akhirnya kemudian Bashir dan juga istri mudanya ini dengan Nu'man bertiga datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma, saya akan hibahkan kepada putraku Nu'man. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bashir, apakah engkau punya anak selain Nu'man? Maka Bashir mengatakan, ya, aku punya anak dari istri pertama, si fulan dan si fulan dan si fulan.
Maka Nabi SAW, kalau gitu aku tidak mau jadi saksi karena kezaliman. Kau harus adil. Kata Nabi SAW, i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kau kepada anak-anakmu. Jangan kau kasih Nu'man tapi kau tidak kasih kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syahidnya adalah bagaimana istri muda Bashir ibn Sa'ad ini mengajarkan kepada kita tentang keyakinan Ar-Raqib, bahwa Allah itu Ar-Raqib. Dia tahu ini sebuah kezaliman, walaupun itu istri kedua dan Nu'man anak daripada dirinya, tapi ini sebuah kezaliman. Dia tidak mau. Makanya dia berkonsultasi dengan Nabi SAW. Itulah pengaruh nama Allah Ar-Raqib, sehingga ketika orang tahu bahwa itu sebuah kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, maka dia akan berhenti sampai di situ, karena yakin dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang syekh bercerita, ada seorang laki-laki menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama. Akhirnya kemudian ketahuan oleh istri pertama bahwa suaminya punya istri kedua, tapi dia diam-diam saja seolah-olah tidak tahu kalau suaminya menikah lagi. Istri antum kayak gitu enggak? Dia sabar saja, pokoknya bermuamalah dengan suaminya biasa-biasa saja. Kalau itu terjadi sama antum, dilabrak lah antum. Istri-istrinya pun dilabrak. Tapi ini wanita salihah. Wanita salihah, suaminya tahu menikah lagi pada sembunyi-sembunyi, dia tetap sabar, seolah-olah tidak tahu menau dengan suaminya, seolah-olah itu suaminya satu-satunya, dan tidak menikah dengan orang lain. Sampai pada waktunya suaminya kemudian sakit dan meninggal, dan dia meninggalkan harta banyak. Istri pertama tahu bahwa suami punya istri kedua, dan istri kedua berhak mendapatkan warisan. Akhirnya kemudian dia jual semua hartanya, kemudian dibagi warisan itu, dia cari itu istri keduanya, padahal belum pernah melihat dan belum pernah tahu siapa orangnya. Akhirnya kemudian kelacak, tiba-tiba setelah ketemu dia mengatakan, ini uang warisan daripada suamiku dan suamimu, katanya, ambillah, katanya. Tiba-tiba kata istri kedua, oh tidak, aku tidak mau dengan harta itu. Kata istri pertama, ambil. Dia mengatakan, tidak, aku tidak mau. Kenapa kau tak mau? Baru dia cerita, karena suamimu sebelum meninggal dia menceraikan aku, artinya aku tidak dapat warisan. Lihat bagaimana dua wanita ini dua-duanya salehah. Yang satu tahu bahwa ini ada bagian yang lainnya dan Allah melihatnya, makanya ia ingin berbagi karena itu harta orang. Yang satu mengatakan jujur, padahal kalau dia mengatakan sini kemari tidak akan curiga, kan begitu. Tapi dia pun tahu bahwa ini bukan haknya karena suaminya sudah menceraikan dia sebelum dia mati. Itulah makna Ar-Raqib artinya. Ada di zaman sekarang yang seperti enggak ada, yang ada tipu-tipu orang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita di zaman Bani Israel. Seorang wanita di zaman Bani Israel disebutkan di sini, qissatu imra'atin kanat min baghaya Bani Israel. Seorang wanita ini wanita pelacur, wanita nakal dari wanita-wanita nakal di zaman Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari wanita ini melewati sebuah tempat ibadah. Sebuah tempat ibadah yang dihuni oleh seorang pendeta. Entah kenapa dalam tempat ibadah itu ada seorang pendeta yang berada sedang berdiri di pintu, mungkin ya masjid lah kalau sekarang ini. Tiba-tiba melihat wanita itu lewat. Subhanallah, setan masuk di sini. Tiba-tiba diperhatikan terus wanita itu. Entah kenapa suka pula dengan parasnya yang cantik itu. Ditambah-tambah tiba-tiba wanita ini berhenti, kemudian melontarkan senyum, kemudian ngajak bicara pula. Itu namanya gayung bersambut tuh namanya. Akhirnya kemudian dikasih alamatnya, saya tinggal di sini. Entah kenapa kemudian laki-laki ini tanpa sadar mengatakan, kalau aku mau dengan kamu,
kira-kira berapa bayarannya? Langsung to the point, transaksi. Dia mengatakan bimi'ati dinar. Kau harus menyediakan 100 dinar katanya. Dinar banyak, emas. Kalau dirham kan perak. Ya. Akhirnya kemudian entah setan apa yang merasuk kepada seorang pendeta ini. Dia berusaha untuk mencari uang 100 dinar itu. Tapi subhanallah, Allah kabulkan, dapat pula uang 100 dinar itu. Terkadang hasrat maksiat itu ditolong oleh Allah, dicarikan pula dananya. Ini ujian bagi orang-orang saleh. Ya. Akhirnya kemudian dicarilah wanita itu, setelah dapat uang 100 dinar. Kemudian ketemu rumahnya. Kemudian dia mengatakan, dulu kau berjanji bayaranmu adalah 100 dinar. Aku sudah punya uang 100 dinar. Kemudian diserahkan uang itu. Setelah kemudian diserahkan, akhirnya wanita itu berdandan, kemudian duduk, kemudian memanggil pendeta itu, kemarilah kalau engkau ingin berzina denganku. Tiba-tiba kemudian entah apa yang menyadarkan laki-laki ini, tiba-tiba bergetar semua badannya karena tidak pernah melakukannya. Ini baru pertama. Ya. Tiba-tiba kemudian wanita ini bertanya, kenapa dengan dirimu? Maka dia mengatakan, demi Allah, rasanya aku tidak bisa melakukannya. Kata wanita ini, kan tidak ada yang melihat. Kau lihat tidak ada yang melihat. Tidak ada di kiri, di kanan, di depan, belakang, enggak ada yang melihat. Sampai paling bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi kemudian pendeta ini mengatakan, ya memang banyak bintang di langit, tapi di atas bintang itu ada pencipta bintang. Tiba-tiba dia menangis. Kemudian dia pun terdiam dan hampir pergi. Wanita ini mengatakan, bagaimana kalau seandainya kau nikahi aku aja? Kalau kau tidak mau berzina denganku, nikahi aku, katanya. Dia mengatakan, la, tidak. Kemudian dia langsung pergi dan mengatakan, ambillah 100 dinar dan jangan pernah datang lagi ke tempat ibadahku. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana orang-orang dulu di zaman Bani Israel pun mengajarkan sebuah nama Allah Ar-Raqib yang selalu mengawasinya. Kalau terjadi kepada kita, tidak ada ceritanya itu, pasti berzina. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari kisah-kisah yang sudah kita kisahkan di sini, maka teranglah bagi kita apa makna Ar-Raqib. Lalu setelah kita tahu makna Ar-Raqib dan kisah-kisah tentang di balik makna Ar-Raqib ini, lalu apa faedahnya? Apa sih manfaatnya kita ini mengetahui bahwa Allah itu Ar-Raqib, yang zat yang mengawasi itu? Karena kalau kita ini mempelajari nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu adalah athar imaniyahnya. Apa sih pengaruh keimanannya? Karena nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal. Sebagaimana sekarang ma'ruf dilagukan nama-nama Allah itu, sampai kemudian banyak orang yang melagukan, terutama ibu-ibu lah kan itu, dengan lagu-lagu mereka itu. Apakah sebatas itu? Tidak. Kalau dia tidak paham maknanya, tidak ada pengaruh dalam kehidupannya. Makanya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu harus ada asar imaniyahnya. Inilah yang kita akan pelajari, apa pengaruh keimanannya. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengimani Ar-Raqib, maka taj'al al-muslim yasilu ila darajatil ihsan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu zat yang mengawasi kita, maka kita akan sampai kepada derajat al-ihsan. Apa itu ihsan? Satu hari Jibril datang kepada Nabi SAW dengan tanpa memakai imamahnya. Rambutnya nampak hitam, kemudian pakaian nampak bersih, tak ada pula lah bekas-bekas safar. Masalahnya kalau dia orang jauh, mestilah lusuh, karena berjalan di padang pasir itu pasti minimal ada debu yang menempel di bajunya. Tak ada debu pula lah di baju itu. Kalau memang dia dekat atau orang-orang yang berada di sekitar, tak ada yang kenal pula. Jibril ini tasyakkul, menyerupai seorang anak muda tampan, tapi tidak
tidak ada yang kenal. Dan Nabi SAW sedang menyampaikan ilmu, bermajelis ta'lim seperti ini. Tiba-tiba masuk, langsung mendatangi Rasul, kemudian duduk di hadapan Rasul, lututnya kemudian disatukan dengan lutut Rasul dan tangannya diletakkan di paha Rasul. Tiba-tiba bertanya soal macam-macam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Kata Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa meyakini seperti itu, yakinilah pasti Allah melihat kamu. Itulah ihsan. Ya. Karena begini, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nama Allah itu bukan sekedar beriman kepada wujudnya, tapi kemahaan Allah juga harus kita imani. Maksud saya begini, terkadang semua orang yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi hamba-hambanya. Tapi tidak semua orang yakin dan percaya ketika dia meyakini bahwa Allah itu Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi, dalam kehidupannya merasa diawasi Allah. Itu masalahnya. Sebagaimana semua orang yakin dan percaya bahwa Allah itu maha melihat. Semua orang yakin dan percaya Allah maha melihat. Tidak ada orang yang mengatakan Allah itu buta. Tapi tidak semua orang yang yakin dan percaya Allah maha melihat, dia merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, sehingga dia mudah melakukan maksiat karena merasa Allah tidak memandang dia, tidak mendengar dia, tidak mengawasi dia. Karena keimanannya hanya sebatas wujudnya, tapi mahanya tidak pernah diimani. Maka ini yang pertama, kalau kita meyakini Allah itu Ar-Raqib, maka kita akan sampai ke derajat Al-Ihsan. Yang kedua, Raqib, kalau kita memahami makna Ar-Raqib, tadman lil muslim ridallahi ta'ala anhu fid dunya wa dukhulal jannah yaumal qiyamah. Kalau kita dalam keseharian kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin. Apa jaminan Allah? Allah akan redha dengan kita di dunia dan kita akan dihadiahi surga di akhirat. Karena orang yang merasa diawasi itu pasti dia orang baik. Orang kalau merasa diawasi pasti dia orang baik. Logika sederhana, kalau ada tukang bangunan, antum yang punya rumah, kemudian kita suruh mereka bekerja di tempat kita harian, jam 8 kerja, jam 5 pulang, gaji 200 per hari. Kemudian ketika dia bekerja, antum tongkrongi saja dari pagi sampai sore, nggak pernah ngantuk, melek aja, nengokin aja. Kira-kira tukang itu mau berhenti atau tidak? Akan berhentilah. Ini takut ada tuan rumahnya. Ya. Coba kalau seandainya pergi, bisa saja mungkin tukang itu duduk dulu, ngerokok dulu kan gitu ya. Nanti nampak ada kita, baru lagi bangkit lagi. Itu contoh tuh. Itu baru manusia mengawasi manusia. Manusia mengawasi, jangankan yang mengawasi manusia, CCTV yang mengawasi. Terkadang orang itu tidak bisa macam-macam, karena ada CCTV kan. Bagaimana kalau yang mengawasi, zat yang menciptakan manusia yang mengawasi, zat yang menciptakan CCTV yang mengawasi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita yakin dengan itu, pasti akan terlahir menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang taat, yang takut dengan dosa, yang taat dengan Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itu sudah pasti itu. Makanya pasti seperti itu. Makanya Allah menjamin keridhaannya dan Allah jamin dia dipastikan masuk surga. Yang ketiga, tusaidu ala ghaddil basar. Orang yang senantiasa merasa diawasi Allah, pasti matanya akan senantiasa menundukkan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Al-Junaid rahimahullahu taala. Ada seorang alim namanya Al-Junaid, pernah ditanya, bima yusta'anu ala ghaddil basar ya imam, engkau itu senantiasa menundukkan pandangan dari yang haram, apa kuncinya? Maka dia mengatakan,
kuncinya bi ilmika anna nadharallahu ilaika asbaq min nadharika ila ma tanzuruhu. Kuncinya satu, bahwa engkau mengetahui pandangan Allah itu kepada kita lebih dulu dibandingkan kita memandang ke yang haram. Artinya sebelum kita memandang yang haram walaupun sekejap mata, Allah lebih dulu memandang kita. Kalau itu yang diyakini, maka engkau akan bisa ghaddul basar, menundukkan pandangan, katanya. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa muraqab artinya merasa diawasi oleh Allah itu salah satu sebab tadzakkurul muslim bil mauti. Seorang muslim akan senantiasa ingat dengan kematiannya. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yatadzakkar bil mauti, pasti dia akan mengingat kematian. Sebab dia akan tahu, nih kalau Allah mengawasi aku sementara aku dilarang untuk maksiat, kemudian aku maksiat, kira-kira kapan aku mati, kemudian apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah kematianku. Pasti dia akan takut. Kalau ini yang ditanamkan. Kemudian juga lebih daripada itu, yang kelima, akan melahirkan sifat wara. Sifat wara. Wara itu artinya kehati-hatian di dalam melakukan, jangan lagi yang haram, yang syubhat saja ditinggalkan dia. Ketika Nabi SAW kemudian masuk ke kamarnya, rupanya ada sebiji kurma jatuh dari ranjangnya. Ketika hendak dimakan, tak jadi, kemudian dibuang lagi. Kata salah satu istri yang mengatakan, kenapa kau tak makan wahai Rasul? Dia mengatakan, la'allahu min tamri sadaqah. Oh tidak, aku takut korma itu adalah korma dari sedekahnya kaum muslimin, dan Muhammad serta keluarganya tidak boleh makan sedekah. Ini namanya wara. Ya. Wara itu ya tadi, seseorang itu syubhat, ini kan perkara syubhat itu ditinggalkan dia. Harusnya seperti itu, perkara-perkara syubhat itu ditinggalkan. Kalau yang syubhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Lah biasanya sifat yang seperti ini terlahir daripada sifat muraqabatullah, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah taj'al al-muslim mutasamihan ma'an nas. Seorang muslim akan mudah untuk mutasami, ya, lapang dada, berbuat baik kepada orang, mudah memaafkan, dan begitu seterusnya. Sampai ada kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu terkenal pembisnis pakaian, kaya. Di antara imam mazhab yang 4 itu yang paling kaya Abu Hanifah. Dia punya pabrik, karyawannya banyak, ya, Abu Hanifah itu. Dan akhlaknya bagus, suka nyumbang. Sampai satu hari itu ada seorang laki-laki yang hendak menjual rumahnya. Anggap saja kalau zaman sekarang harganya 400 juta. Rumahnya di samping rumah Abu Hanifah. Banyak datang dari mana-mana yang menawar rumahnya. Oke, aku beli, kata orang-orang. Kenapa? Bukan karena rumahnya, tapi karena tetangganya Abu Hanifah. Ya. Ketika sudah banyak yang menawar, bahkan tidak ada yang menawar, langsung mau 400 juta ya 400 juta. Tiba-tiba dinaikkan 2 kali lipat, 800 juta. Nah, tabiat manusia itu, kalau sudah banyak yang nawar berarti laku tuh. Jadi orang-orang marah lah, fulan kemarin kau buka harga 400, sekarang sudah mau ku beli kau tambah pula 800 ini. Apa-apaan kamu ini? Dia mengatakan, tahu enggak, yang 400 itu harga rumahku, yang 400 harga rumahnya Abu Hanifah, katanya. Kalau aku jual 400, belum tentu aku punya tetangga seperti Abu Hanifah, katanya. Orangnya dermawan, suka bantu kan gitu. Ya wajarlah ku jual tetanggaku, katanya sebenarnya. Tapi yang ingin saya ceritakanlah, ada seorang laki-laki datang kepada Abu Hanifah. Dia menghendaki ditawarkan satu baju. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, tapi barangnya enggak ada. Baru ada nanti Jumat depan, dia bilang. Tunggu sampai Jumat depan ku carikan bajumu. Tiba-tiba kemudian setelah Jumat depan, Abu Hanifah itu punya 3 baju. Kemudian yang 2 sudah laku, dan yang 1 itu memang sudah dijanjikan oleh
seseorang yang Jumat kemarin memang ingin baju itu. Setelah kemudian berjumpa, tiba-tiba Abu Hanifah mengatakan, ambillah 20 dirham. Kagetlah kemudian sang pembeli ini. Semurah itu Abu Hanifah? Semurah itu Imam? Apakah engkau mengejekku? Katanya. Kata Abu Hanifah, oh tidak, aku hanya menjual modal saja, karena keuntunganku sudah kudapat dengan 2 baju kemarin yang kujual kepada orang, katanya. Ada orang jualan kayak gini? Hanya jual modal saja kan gitu ya. Tapi di sini lihat bagaimana kata para ulama ketika memberikan komentar kepada kisah Abu Hanifah. Lihat bagaimana Ar-Raqib, pemahaman kita kepada Ar-Raqib, Allah Zat yang Maha memperhatikan kita itu, maka dia akan terus memperhatikan. Abu Hanifah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita meyakini Allah itu Maha melihat, maka seorang akan dimudahkan untuk beramal soleh, akan dimudahkan untuk memaafkan, akan dimudahkan untuk berbuat baik. Itu maknanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang nomor 8 bahwa muraqabah itu dalilun ala quwwatil iman. Dalil tentang kekuatan iman seorang hamba kepada Allah. Karena kan Allah tidak bisa dilihat. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat, tapi mata kita lemah untuk melihatnya di dunia. Tapi nanti di akhirat kita diberikan kedua mata yang kokoh kemudian bisa melihat Allah. Tapi di dunia mata kita lemah untuk melihat Allah. Artinya kan kita meyakini zat yang tidak ada. Dan tidak bisa orang itu menggambarkan bentuk Tuhan seperti apa. Karena orang yang menggambarkan bentuk Tuhan itu cuman kepada 3 perkara. 1, boleh jadi dia pernah melihatnya, melihat langsung. Yang kedua, atau ada orang yang melihat langsung. Yang ketiga, atau mungkin ada kesamaan. Mungkin Allahnya 2, ya. Kemudian kita akan mengatakan Allah seperti itu, kan itu kembarannya. Selain 3 perkara ini tidak bisa menggambarkan Allah. Pertama, yang melihat langsung. Siapa di antara kita yang melihat langsung? Tidak ada. Yang kedua, atau orang yang pernah melihat langsung? Tidak ada juga. Atau mungkin dia punya kembaran? Tidak ada juga. Jadi memungkinkan kita ini mengetahui Allah itu dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan siapa Tuhan kita. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Quran dan dengan hadis-hadis dan dengan ayat-ayat kauniyah baru kita yakin adanya Allah, kan. Jadi harus ada keyakinan ketika menetapkan adanya Allah, itu harus keyakinan, karena ini masalah keimanan. Jadi orang yang merasa diawasi itu memang kuat keimanannya. Memang di sana ada zat yang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita dan senantiasa mengawasi kita, mengetahui kita dan menjaga kita. Jadi muraqabah itu artinya dalilul iman atau kuwatul iman, kekuatan iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka dalam kehidupannya pasti akan al-ijtihad, bersungguh-sungguh fit ta'ati, dalam melaksanakan ketaatan Allah dan berusaha untuk menjauhi dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi faedahnya dengan waktu juga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita itu merasa diawasi Allah? Ini yang jadi masalah. Bagaimana caranya supaya kita ini betul-betul Allah itu Ar-Raqib, Maha mengawasi? Pertama, Ainullah allati la tanam. Kita harus jangan Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu memandang kita terus. Makanya Allah katakan dalam surah Kursi, Allah itu tidak tersentuh dengan sinatun wala naum, tidak tersentuh dengan kantuk, bahkan tidur pun tidak. Tidak pernah tidur berarti akan mengawasi kita sepanjang hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minallah wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak mungkin bersembunyi dari Allah. Kita bisa berdusta kepada manusia dan manusia tidak tahu kita sedang berdusta, tapi Allah tahu kita sedang berdusta.
Kita mengambil hak orang lain dan orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Allah tahu kita sedang mengambil hak orang lain. Kita sedang hasad dengan orang. Orang yang dihasadi tidak tahu kita hasad kepada dia. Tapi Allah tahu kita sedang hasad. Itulah mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah beserta mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi Allah. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang pertama. Yakini Allah senantiasa memandang kita dan mata Allah tidak pernah tidur, apalagi tidak pernah kantuk, apalagi tidur. Yang kedua, al-malaika. Allah itu punya malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat kita. 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang diucapkan manusia kecuali ada yang catat, namanya raqib dan atid. Kata para ulama, baik ucapan kita yang mengandung pahala 100% dicatat oleh malaikat, baik ucapan kita yang mengandung dosa 100% dicatat malaikat, baik perkataan kita yang tidak mengandung pahala dan dosa pun tetap dicatat. Tidak ada kalimat kecuali dicatat. Sampai kepada kalimat aduh saat sakit itu pun dicatat. Seperti yang diceritakan kepada kita oleh Imam Ahmad, oleh murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sedang sakit parah. Karena sakit dia mengerung seperti aduh, dia mengatakan seperti itu, anin dalam bahasa Arabnya. Maka muridnya mengingatkan, ya Imam, innal anina kalimatun wal kalimatu tuktab. Hei Imam, kalimat aduh itu sebuah kalimat dan kalimat itu akan dicatat oleh malaikat. Langsung Imam Ahmad terdiam sampai meninggal. Padahal dia sedang sakit. Wajar orang sakit mengatakan aduh, tapi karena takut dicatat oleh raqib dan atid, diam dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus yakin di sekeliling kita ada malaikat. Malaikat yang akan mencatat di kiri, di kanan, bahkan ada malaikat hafadhah. Bahkan ada malaikat-malaikat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita atas tugas dari Allah untuk menaikkan amalan kita di pagi dan di sore hari. Maka kita harus yakin, supaya yakin kita mengawasi kita. Ingat, bukan hanya Allah yang mengawasi kita, Allah sebar pada al-dhamir. Dhamir itu artinya hati. Hati kalau senantiasa lawamah. Ingat, hati itu kan ada mutmainnah, ada lawamah, ya, ada ammaratun bisu. Hati saya atau antum itu terdiri daripada 3. Pertama mutmainnah, ada hati yang tenang karena rajin ibadah, rajin berzikir, baca Quran. Hati yang baik, hati yang selamat. Ada hati lawamah yang suka mencela. Ada hati yang lebih daripada lawamah, namanya ammaratun bisu, yang memerintahkan kita kepada kejahatan. Lah hati lawamah ini tengah-tengah tuh. Apa yang dilawamahkan, apa yang dicela oleh hati itu. Karena kalau dia mencela keburukan, menyesal dengan keburukan yang dilakukan, maka akan naik derajatnya menjadi mutmainnah. Tapi kalau dia mencela kebaikan, maka dia akan turun menjadi ammaratun bisu. Saya contohkan 2 perkara. 1, pamannya antum bersedekah, sedekah 100 juta ke pesantren saya. Habis sedekah temenung, kenapa tadi 100 aku kasih? Kenapa enggak 10 juta saja? Kan saya masih punya 90 juta. Itulah wamahnya kepada keburukan, ya. Karena dia menyesal kan, menyesal dari perbuatan baik tuh. Ketika menyesal dari berbuat baik, maka turun menjadi ammaratun bisu. Hatinya akhirnya merintahkan kepada keburukan. Pamannya antum diajak malam ini, ayo kita dogemlah ke sana. Oh enggak lah, ya. Orang kata tadi sama mereka. Itu jadi ammaratun bisu tuh. Ini satu contoh. Contoh yang kedua kebalikannya, ya. Umpamanya dia menyesal gara-gara umpamanya kemarin dia sudah terpikir ke dokter. Umpamanya dia akan bertobat dari berzina, naudzubillah. Karena kata dokter kau punya penyakit tuh, hasil zinahmu tuh. Akhirnya dia pengen bertobat, betul-betul bertobat, ya. Dia nggak mau melakukannya lagi. Kemudian dia baru menyesal, kenapa dulu aku berzina, sekarang aku kena penyakit umpamanya. Lah kalau terus diteruskan seperti ini, penyesalan ingin tobat dan betul-betul bertobat, naik itu jadi nafsul mutmainnah, jadi hatinya selamat nanti itu.
ayo kita ngaji ke Muhajirin. Ngantuk nanti sajalah. Tiba-tiba kemudian kepikiran, aduh iya nih, kenapa saya nggak ngaji tadi? Rugi saya. Itu berarti menyesalnya karena kebaikan kan? Maka itu naik nanti menjadi mutmainnah. Nah, orang yang senantiasa hatinya mencela dirinya sendiri karena tidak berbuat baik, atau mungkin sebaliknya, itu tergantung kepada keyakinan dia tentang Allah Ar-Raqib. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalannya itu akan penyesalan yang sifatnya positif tuh. Karena Allah melihat dia. Jangan sampai aku jatuh lagi ke situ, jangan sampai aku maksiat lagi ke situ, jangan, karena Allah melihat dia. Ya. Jadi terlahirlah sikap muraqabah. Ini yang ketiga, yang keempat. Ingat bahwa lihat anggota badan ketika kita mengaca di kaca itu, lihat dari kepala sampai kaki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seluruh anggota badan kita dari kepala sampai kaki. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dalam surah Yasin 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut-mulut terkunci, tidak bisa bicara. Kaki-kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meminta pertanggungjawaban kita. Di dunia kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu jangan sampai diketahui manusia, kita bisa berdusta. Atau kita pinjam lawyer. Tapi di akhirat lawyer saja butuh lawyer. Karena lisan kita bukan yang bicara, tapi kaki yang bicara. Bahkan lebih daripada itu disebutkan dalam surah Fussilat ini yang lebih mengerikan. Fussilat 23:20 sampai 23. Wa yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sehingga apabila mereka sampai ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit yang bersaksi itu, "Hei kulit, mengapa kamu bersaksi terhadap badanmu sendiri?" Maka kulit mengatakan, "Yang menjadikan kami bicara adalah Allah. Allah yang membuat kami bicara, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat bicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan." Jadi kalau kita melihat, merenungkan nanti pada hari kiamat bahwa badan kita akan bersaksi, mungkin di dunia tidak akan bersaksi karena tidak bisa bicara kan itu. Pamannya ada orang maling ketangkap, kau maling ya? Tidak, ya sudah selesai. Tapi di akhirat kau maling, nggak bisa ngomong. Nanti tangan yang ngomong, iya saya maling, saya saksinya. Cemana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Itulah kalau kita ingin meyakini betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah, maka lihatlah 4 perkara ini. Bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah punya para malaikat, bahwa hati kita itu harus senantiasa menjadi hati yang lawamah kepada kebaikan, dan yang terakhir ingat badan kita akan menjadi saksi, bahkan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.